Sebelumnya, Sudah, buat kelompok keempat, silakan untuk mengaktifkan kameranya. Lalu untuk kelompok menilai, apakah sudah siap? siap, siap. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin saya selaku moderator mewakili kelompok keempat yang akan memandu jalannya presentasi kelompok keempat selama beberapa menit ke depan. Baik, jadi dari hasil diskusi kelompok kami, kelompok 4, kami akan membahas terkait optimalisasi waktu dan biaya alat bongkar muat batu bara menggunakan ekskavator Caterpillar 320 D2 dengan Hino 500 dari kapal tongkang 330 feet di area pelabuhan. Selanjutnya, next slide. Oke, sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Thalia Putrandini dengan NIM akhir 008. Lalu ada Ani Sofiatul Badriah dengan NIM akhir 027. Ada Raditya Alfitoba dengan NIM akhir 070. Ada Jihan Konita dengan NIM akhir 065. Ada Dava Rizky Nurbagi Akbar dengan NIM akhir 038. Ada Arfana Arum Syahdan dengan NIM akhir 032. Ada Clement Fredrik dengan NIM akhir 001. Lalu ada Zaki Gusti Pradana dengan NIM akhir 007. Oke, next. Oke, dipersilakan untuk kelompok 4 memaparkan materinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Jadi, aktivitas bongkar muat batu bara dari kapal tongkang merupakan bagian penting dalam rantai pasok energi nasional, sehingga efisiensi waktu dan biaya menjadi faktor utamanya dalam menjaga kelancaran distribusi dan menekan biaya logistik. Kinerja bongkar muat dipengaruhi oleh kesesuaian kapasitas ekskavator dan dump truck, teknik operasi, serta kondisi lapangan, di mana ketidakefisienan alur kerja dan antrean alat angkut dapat menyebabkan keterlambatan operasionalnya. Selain aspek teknis, kegiatan bongkar muat wajib memenuhi regulasi pemerintah yang menekan efisiensi, keselamatan, dan kelayakan peralatan, sehingga pengaturan tenaga kerja dan alat menjadi faktor penting. Dan produktivitas bongkar muat itu sangat ditentukan oleh waktu siklus alat dan keseimbangan match faktor antara alat muat dan angkut, karena ketidakseimbangan dapat meningkatkan waktu tunggu dan menurunkan output. Berbagai kendala operasional di pelabuhan itu menunjukkan perlunya analisis teknis yang komprehensif untuk mengoptimalkan waktu operasional dan biaya alat berat guna meningkatkan efektivitas bongkar muat batu bara di pelabuhan. Bisa dilanjut oleh Saudara Clement. Oke, selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan pertama yaitu mengetahui total siklus dari ekskavator Caterpillar 320 D2 untuk sudut, sudut swing 45, 90, dan 180 derajat. Tujuan kedua, mengetahui produktivitas dari ekskavator Caterpillar 320 D2 dan truk Hino 500. Tujuan ketiga, mendapatkan hasil perhitungan waktu dan biaya pembongkaran batu bara dari kapal tongkang 330 feet. Tujuan 4, mendapatkan hasil biaya operating and ownership dari ekskavator Caterpillar 320 D2 dan Hino 500. Oke, selanjutnya di rumusan masalah, di sini kita ada bahas 3 poin. Yang pertama, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya waktu tunggu atau idle time pada alat muat dan alat angkut selama operasi bongkar muat di pelabuhan. Lalu yang kedua, ada berapa estimasi total waktu bongkar muat dan biaya bongkar muat batu bara dari kapal tongkang 320 D2 berdasarkan hasil perhitungan produktivitas dan OO alat. Lalu yang terakhir ada bagaimana tingkat produktivitas ekskavator Caterpillar 320 D2 dan dump truck Hino 500 berdasarkan kapasitas alat, kondisi lapangan, jarak angkut, sudut swing, serta efisiensi kerja. Selanjutnya, Oke, baik. Selanjutnya tinjauan pustaka. Operasi bongkar muat batu bara merupakan aktivitas krusial dalam rantai logistik maritim yang menentukan kelancaran distribusi dan
produktivitas terminal, terutama melalui pengendalian cycle time dan koordinasi alat serta tenaga kerja. Dari Fahreza 2004 dan Dewantara 2019. Ekskavator Caterpillar 320D2 berfungsi sebagai alat gali muat utama dengan produktivitas yang dipengaruhi oleh kapasitas bakat, efisiensi kerja, dan waktu siklus sehingga menjadi penentu kecepatan pemindahan material. Lalu Damtrak Hino 500 ini berperan sebagai alat angkut utama yang dimana produktivitasnya ini sangat bergantung pada waktu siklus total yang mencakup waktu muat, angkut, dumping, dan kembali kosong dari Aryansyah 2023. Lalu selanjutnya yaitu ketidakseimbangan kinerja antara ekskavator dan dump truck dapat menimbulkan idle time dan menurunkan output bongkar muat secara keseluruhan. Berdasarkan Oemiati et al. 2020. Selanjutnya, lalu ada optimalisasi waktu bongkar muat dilakukan melalui analisis match faktor untuk menilai keserasian alat muat dan angkut, di mana nilai MF mendekati 1 menunjukkan sistem kerja yang seimbang dan produktif. Dari Natalia 2021, Nuryaneti dan Kurniawan 2025. Lalu ada optimalisasi biaya yang difokuskan pada analisis biaya kepemilikan dan biaya operasional alat berat yang dinyatakan dalam unit production cost (UPC), di mana peningkatan produktivitas itu berkontribusi langsung terhadap penurunan biaya per ton material. Lalu di sini ada lingkup proyek yang dipengaruhi oleh spesifikasi kapal tongkang 330 feet, itu karakteristik pelabuhan serta kesiapan fasilitas dan alat berat yang digunakan, yang secara langsung ini mempengaruhi efisiensi dan keamanan operasi. Yang terakhir, dari kajian penelitian terharu menunjukkan bahwa analisis waktu siklus, match factor, dan biaya operasional itu merupakan pendekatan efektif dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi bongkar muat batu bara. Berdasarkan penelitian Fahreza 2024, Putra and Wibowo 2023. Lalu yang selanjutnya ada metodologi. Jadi penelitian ini menggunakan metode pemodelan teknis berbasis studi literatur untuk menganalisis produktivitas alat bongkar muat batu bara dari kapal tongkang 330 feet dengan fokus pada perhitungan waktu siklus, produktivitas alat, serta estimasi waktu dan biaya operasional. Data diperoleh dari manual alat, Caterpillar Performance Handbook, dan jurnal ilmiah terkait operasi bongkar muat. Tahapan penelitiannya ada 5. Yang pertama ada mengidentifikasi parameter teknis ekskavator Caterpillar 320D2 dan dump truck Hino 500 yang memengaruhi produktivitas. Yang kedua ada pemodelan cycle time ekskavator dengan variasi sudut swing serta perhitungan produktivitas ekskavator dan dump truck. Yang ketiga ada integrasi ritme kerja alat angkut untuk mengidentifikasi idle time, bottleneck, dan nilai mass factor. Yang keempat ada simulasi estimasi waktu bongkar muat berdasarkan volume material dan produktivitas alat. Yang kelima ada perhitungan biaya kepemilikan dan biaya operasional (O&O) untuk menentukan efisiensi waktu dan biaya bongkar muat. Slide selanjutnya. Masuk ke hasil dan pembahasan, itu ada karakteristik material dan waktu produktivitas. Material yang dianalisis adalah batu bara dengan jenis bituminus dengan densitas luas sekitar 0,85 meter kubik yang mengalami perubahan volume dari kondisi padat BCM menjadi gembur. Terus batu bara bituminus ini diangkut menggunakan kapal tongkang 330 feet yang membawa sebesar 10.000 ton dengan batas waktu bongkar 3 hari. Tapi demi memaksimalkan kinerja, itu ditargetkan menjadi 2 hari waktu bongkar muat. Masuk ke produktivitas ekskavator dan dump truck. Ekskavator memiliki kapasitas teoritis bucket sebesar 1,56 meter kubik dengan fill factor sebesar 100%. Terus siklus yang didapatkan itu 13,6 detik dengan asumsi swing 45 sampai 90 derajat. Produktivitas pasar itu 413,4 meter kubik dengan efisiensi 0,71 dengan produktivitas aktual yang didapatkan sebesar 293,51 meter kubik yang dapat dihitung dalam ton menjadi 249,48 ton per jam.
masuk ke dump truck, kapasitas bucket dump truck itu sebesar 20 meter kubik. 20 meter kubik ini tuh diambil berdasarkan standar yang ada di pelabuhan, yaitu standar pilot maksimal di pelabuhan itu sebesar 18 ton, dan dump truck 20 meter bucket 20 meter kubik ini mendapatkan pilot sebesar 17 ton, dan itu masih batas aman dari pilot maksimal batas pelabuhan. Nah, waktu muat alat gali ke bucket dump truck itu sebesar 3 menit dengan siklus 5,70 menit, efisiensi 0,69, produktivitas 145,16 meter kubik, dan untuk ton itu 123,38 ton per jam. Jumlah yang dibutuhkan dump truck untuk bongkar muatan dari kapal tongkang itu bisa dihitung berdasarkan dua persamaan. Yang pertama ada berdasarkan siklus dump truck, yaitu sebesar 1,9 yang dibulatkan menjadi 2 unit. Dan yang kedua berdasarkan kemampuan ekskavator, yaitu 2,0 atau yang bisa dibulatkan menjadi 2 unit. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk bongkar muat itu selama 40,52 jam atau sebesar 1,6 hari. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada biaya kepemilikan dan operasional. Nah, yang pertama itu menggunakan satu unit ekskavator Caterpillar 320D2. Nah, biaya kepemilikan itu termasuk penyusutan, biaya suku bunga, asuransi, pajak, biaya gudang. Sehingga totalnya menjadi 100.704 rupiah per jam. Nah, untuk dua unit dump truck Hino 500, biaya kepemilikannya itu sekitar 205.430 rupiah per jam. Dan untuk biaya operasional satu unit ekskavatornya itu termasuk biaya bahan bakar, biaya pelumas, biaya perbaikan dan perawatan, dan juga biaya operator sekitar 318.590 rupiah per jam, dan dua unit dump truck Hino 500 sekitar 814.134 rupiah. Sehingga total biaya unit ekskavator untuk biaya kepemilikan dan operasional yaitu 418.774 rupiah per jam, dan dua unit dump truck menjadi 1.019.564 rupiah per jam, sehingga total dari kedua unit ekskavator dan dump truck menjadi 1.438.338 rupiah per jam. Oke, baik. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami, permasalahan utama dalam kegiatan bongkar muat batu bara dari kapal tongkang 330 feet adalah terjadinya idle time akibat ketidakseimbangan waktu siklus antara ekskavator Caterpillar 320D2 dan dump truck Hino 500. Produktivitas aktual ekskavator yang lebih tinggi dibandingkan satu unit dump truck menyebabkan perlunya penyesuaian jumlah alat angkut. Penggunaan dua unit dump truck menghasilkan nilai match faktor yang lebih seimbang, sehingga mampu meminimalkan waktu tunggu, memperlancar alur bongkar muat, serta menurunkan total waktu dan biaya operasional alat berat. Selanjutnya, saran dari kelompok kami, perencanaan jumlah dump truck perlu didasarkan pada hasil perhitungan waktu siklus dan produktivitas ekskavator agar tercapai keseimbangan alat muat angkut. Yang kedua, pengendalian idle time harus menjadi prioritas utama untuk meningkatkan produktivitas dan menekan biaya operasional. Yang ketiga, evaluasi rutin terhadap efisiensi kerja alat dan kinerja operator perlu dilakukan secara berkala. Dan saran yang terakhir, penyesuaian ritme operasi di lapangan penting untuk mengoptimalkan waktu dan biaya bongkar muat batu bara secara berkelanjutan. Baik, demikian presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab dengan 3 pertanyaan. Dipersilakan kepada teman-teman untuk raise hand yang ingin bertanya. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Mas Rian, kepada Mas Rian dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, saya dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 4.
Mengapa biaya kepemilikan alat menjadi faktor kritis dalam analisis optimalisasi? Mungkin itu pertanyaan saya. Itu saja. Baik, terima kasih untuk Mas Rian. Sementara kami tampung terlebih dahulu. Untuk pertanyaan kedua dari Mbak Resti, kepada Mbak Resti dipersilakan. Baik, izin bertanya kepada kelompok 4, apa konsekuensi jangka panjang jika idle time itu dibiarkan tanpa adanya optimalisasi? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir dari Mbak Najla, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin menanya, bagaimana sih menurut kalian hubungan antara efisiensi kerja alat dengan kondisi lapangan pelabuhan? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 4. Apakah butuh waktu diskusi apa bisa langsung dijawab? Mungkin Saya izin langsung menjawab pertanyaannya Rian dulu ya. Jadi itu Rian bertanya, mengapa biaya kepemilikan alat menjadi faktor kritis dalam analisis optimalisasi? Nah, jawabannya itu biaya kepemilikan bersifat tetap dan terus berjalan selama alat itu dioperasikan, terlepas dari tinggi atau rendahnya produktivitas. Oleh karena itu, setiap jam idle time secara langsung berarti pemborosan biaya. Nah, dalam penelitian ini, optimalisasi waktu, siklus, dan match faktor bertujuan untuk memaksimalkan output per jam sehingga biaya kepemilikan dapat ditekan dalam bentuk biaya per ton yang lebih rendah. Oke, apakah terjawab, Rian? Sudah, terima kasih Mas Jaki Gusti Pradana atas jawabannya. Baik, terima kasih juga Mas Rian atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya mungkin Mbak Jihan ingin menjawab pertanyaan. Oke, aku izin jawab pertanyaan dari Mbak Resti ya. Tadi nanya apa konsekuensi jangka panjang jika idle time dibiarkan tanpa optimalisasi. Nah, dari kelompok kami, kalau idle time yang berkelanjutan tanpa adanya optimalisasi, itu tuh bakal meningkatkan biaya operasional, memperpanjang waktu sandar kapal, terus menurunkan keandalan jadwal bongkar muat di pelabuhan. Dan untuk jangka panjangnya sendiri itu dan nanti bakal muncul kondisi ini tuh dapat menurunkan daya saing pelabuhan dan meningkatkan biaya logistik nasional. Nah, oleh karena itu, hasil penelitian dari kelompok kami itu menunjukkan bahwa pengendalian idle time ini tuh bukan dari sekedar hanya persoalan teknis, tapi juga strategi peningkatan kinerja pelabuhan secara sistematik. Untuk Mbak Resti, apakah sudah menjawab? Sangat menjawab Mbak Jihan. Terima kasih Mbak Jihan dan teman-teman kelompok 4. Terima kasih, Resti. Baik, terima kasih untuk pertanyaan terakhir dari kelompok 4. Silakan untuk menjawab. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Najla terkait begitu apa sih? Terkait tadi bagaimana hubungan antara efisiensi kerja alat dengan kondisi lapangan pelabuhan. Itu merupakan efisiensi kerja itu memiliki hubungan yang pastinya sangat erat dengan kondisi lapangan pelabuhan, di mana kinerja alat berat itu tidak hanya bergantung pada spesifik teknis, tapi juga pada situasi nyata di area kerja. Nah, kondisi ini seperti keterbatasan ruang pada tongkang, jarak angkut yang harus ditempuh dump truck, lalu kondisi permukaan jalan, sangat mempengaruhi kelancaran operasi tentunya. Nah, dalam konteks bongkar muat batu bara ini dari tongkang 330 feet, ruang kerjanya ini terbatas, yang dimana menuntut pengaturan posisi alat muat dan alat angkut secara cermat. Lalu termasuk penentuan sudut swing ekskavator dan titik berhenti dump truck. Jika penataan lapangan ini kurang optimal, ekskavator ini dapat mengalami waktu tunggu karena truk belum siap. Lalu sebaliknya nih, dump truck harus menunggu proses pemuatan kondisi ini sehingga meningkatkan idle time dan menurunkan nilai efisiensi kerja.
Oleh karena itu, meskipun alat yang digunakan ini memiliki kapasitas dan performa tinggi, efisiensi ini tetap tidak akan tercapai secara maksimal tanpa dukungan kondisi lapangan yang tertata baik. Terus pengelolaan area kerja, kelancaran pergerakan alat, serta koordinasi operator menjadi faktor penting untuk memastikan alat tersebut dapat bekerja secara efektif dan produktif. Apakah terjawab, Mbak Najla? Baik, menjawab Mbak Anis, terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan juga kelompok 4 yang sudah mempresentasikan sekaligus menjawab pertanyaannya. Oke, demikian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.